Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam special talk show, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tengah membahas ngantor di desa sebagai upaya Gus Wahid untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Wah, Gus Wahid ini semakin malam semakin syahdu rasanya. Apalagi waduh dingin, udara dingin berkabut di sini suasananya. Dan sejuk dan inilah fresh sekali. Kembali ke desa merefresh semuanya. Dan ini kita tidak bisa temui kadang-kadang di kota. Iya, betul sekali. Oke, Gus Wahid. Katanya kalau misalkan kita mendengar langsung dari rakyat, itu ibarat kita membuka jendela rumah. Kita bisa tahu angin mana yang membawa kesejukan dan angin mana yang justru membawa badai. Nah, dengan ngantor di desa, Anda mendengar aspirasi dan aduan masyarakat. Apa masalah yang bisa Anda selesaikan di tempat dan ditindaklanjuti? Ya, contoh, kita punya program prioritas. Semenjak 1 April seluruh warga Jember bisa mengakses pengobatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit di seluruh Indonesia. Namun ternyata ketika kami turun ke bawah, tidak semua warga tahu terhadap program tersebut. Masih ada yang mengeluhkan terkait pembiayaan di puskesmas, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam kami turun ke bawah ini, kami juga dalam rangka melakukan sosialisasi bahwa mulai 1 April orang berKTP Jember sudah bisa berobat gratis. Kalau seandainya ada kendala, kami meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan lewat saluran yang sudah kami siapkan, yaitu adalah Wadul Gusi. Yang Wadul Gusi ini sudah luar biasa respon dari masyarakat. Banyak sekali masalah, mulai dari masalah KTP, masalah kartu keluarga yang bisa kami selesaikan, termasuk masalah infrastruktur. Besok kita akan launching pembangunan jembatan di Desa Sidumulyo yang 3 meter kita jadikan 6 meter, karena itu bagian dari jalan atau jembatan yang menghubungkan kepada sektor-sektor ekonomi yang ada di Desa Sidumulyo, khususnya di Kecamatan Silo. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita langsung carikan solusi ketika kita betul-betul bisa mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Jadi contoh kesehatan, kita langsung panggil dinas kesehatan. Kita didampingi oleh direktur rumah sakit. Contoh lagi masalah KTP, kita langsung panggil kepala dinas terkait. Contoh lagi masalah infrastruktur, kita harus panggil. Bahkan nanti kita ada sesi di mana seluruh kepala desa kami undang bersama camat, dan saya ditemani oleh seluruh kepala UPD yang harus mendengar langsung. Kalau tadi dengan RT RW, dengan masyarakat, nanti dengan kepala desa. Apa yang dibutuhkan Kecamatan Silo, apa yang dibutuhkan desa-desa di Silo, itu yang akan menjadi data langsung dari kami yang langsung diserap oleh UPD. Dan harapan saya, kita datang ke tempat ini, kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Bupati ngantor di desa hadir secara fisik pemimpin di tengah masyarakat. Tetapi selain itu pemerintah juga hadir melalui sistem, salah satunya platform yang Anda singgung tadi, Wadul Gusi. Sudah sekitar 3-4 bulan berjalan. Seberapa efektif menurut Anda capaiannya? Wadul Gusi alhamdulillah adalah ikhtiar kami sekali lagi untuk mendekatkan masyarakat dengan pemimpinnya. Bunga Desaku sebetulnya itu Wadul Gusi offline lah ya. Kita mendekatkan diri secara fisik. Wadul Gusi mendapatkan banyak apresiasi. Bahkan ada beberapa lembaga survei yang memberikan kepuasan tertinggi kepada saluran Wadul Gusi, salah satu program andalan kami ini. Ada sekitar 3.000 lebih, Pak, 3.500-an lebih aduan yang masuk ke Wadul Gusi, dan hampir 80% lebih juga bisa terselesaikan hari ini. Banyak sekali masalah, mulai masalah yang berat, contoh pembangunan infrastruktur. Kalau untuk pembangunan infrastruktur, tentu kami perlu waktu, karena di dalam menganggarkan sebuah anggaran, itu ada aturan-aturan yang harus kami lalui. Kemudian ada masalah kesehatan, itu yang bisa sangat cepat kami selesaikan. Masalah administrasi kependudukan, KTP, KK, bisa kami selesaikan. Ada lagi ada rumah kena puting beliung, bahkan ada rumah ada rumah yang kena pohon, atau ada pohon yang hampir roboh ke rumah warga. Itu juga bisa disampaikan di Wadul Gusi, dan selama ini bisa kita tanggapi dengan cepat. Antusiasmenya cukup tinggi. Hingga sampai akhirnya kemarin ada masalah bahwa platform digital ini sempat kena ban di aplikasi WhatsApp karena tingginya antusiasme. Akhirnya aplikasi mengira itu spam. Ke depan apa ada upaya untuk meningkatkan keamanan itu sendiri? Tentu kami akan terus melakukan perbaikan. Bahkan bukan cuma perbaikan, kami ingin Wadul Gusi ini akan kami perluas. Salah satunya
Kalau di luar negeri ada 911. Oke. Di Jember kami ingin Wadul Guse yang bisa menangani banyak masalah. Salah satunya adalah nanti ke depan masalah kesehatan. Contoh, ada warga yang butuh ambulan. Bisa disampaikan ke Wadul Guse. Wadul Guse akan telepon ke supir ambulan untuk dikirim ambulan, dan puskesmas atau rumah sakit dihubungi oleh tim Wadul Guse akan disiapkan sebelum pasien masuk ke puskesmas atau rumah sakit. Kami mohon doa untuk bisa seperti itu. Semoga tercapai semua hal yang menjadi kebaikan untuk warga. Gus, ini apa ada rencana juga Wadul Guse ini menjadi platform yang lebih luas, misal sebagai website dan lain sebagainya, sehingga warga bisa memantau ini aduan mereka sudah sampai tahap mana begitu? Ke depan kami akan melakukan terus perbaikan-perbaikan dan keterbukaan, karena Wadul Guse ini adalah sebuah ikhtiar, sebuah upaya kita untuk ada keterbukaan dalam hal apapun. Baik. Bahkan di dalam Wadul Guse itu semua UPD bisa memantau. Semua pihak di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember bisa memantau berapa yang diadukan, berapa yang didisposisi, berapa yang terselesaikan, berapa yang tidak terselesaikan, atau bahkan ada yang batal. Contoh kayak orang melaporkan tapi ketika dicek mungkin diragukan keabsahannya. Nah, itu tentu pasti ada batal walaupun itu sangat kecil sekali. Maka ke depan kami akan selalu memperbaiki perbaikan di sistem Wadul Guse, dan kami akan melakukan perluasan. Dan saya berharap Wadul Guse ini menjadi satu solusi bagaimana keterbukaan di Kabupaten Jember, dan juga bagaimana pelayanan bisa lebih dekat dan bisa 24 jam loh Pak. Orang bisa melakukan pelaporan apapun dan itu bisa dipantau oleh semuanya, mana yang sudah terselesaikan dan mana yang belum. Baik, jadi upaya untuk perbaikan selalu dilakukan dan keamanan tentunya yang menjadi jaminan ya begitu. Tadi selain soal aduan infrastruktur, ada juga soal kesehatan yang paling banyak dikeluhkan dan diadukan oleh warga. Tadi Guse sudah sempat menyinggung soal UHC, tapi banyak warga yang masih belum tahu. Kita akan kupas di segmen berikutnya Gus Wahid. Dan saudara tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda.